ya, atau jangan domba lah. Kalau domba mungkin kita agak asing. Saya punya sapi lah, ya, saya punya sapi. Lalu kemudian saya masuk di dalam dunia sapi. Ternyata ada persoalan di dalam dunia sapi itu. Nah, kemudian ayah saya mengatakan, Pinehas, kamu akan jadi sapi. Untuk memahami dengan dalam apa kondisi mereka. Kamu siap? Karena saya mengasihi sapi-sapi saya. Lalu kemudian siapa Pak? Saya jadi sapi. Lalu saya dijadikan sapi. Dengan begitu saya mengetahui dunia persapian, segala sesuatu, ya kan? Dan apa yang terjadi dengan kondisi itu saya terima. Karena konsekuensi saya siap menjadi sapi sebab saya ingin mengalami atau menghidupi dunia sapi sebab kasih saya kepada sapi. Saudara-saudara, ketika Yesus sebagai firman Allah menjadi daging, menjadi manusia, itu adalah sebuah konsekuensi yang harus dia terima. Jadi dia sebagai firman sejati yang berasal dari Allah sekaligus manusia dalam satu kesatuan, tidak terpisah. Jadi kalau dibilang nanti kalau dia menangis atau menderita itu manusianya, saya mengatakan tidak seperti itu. Tetap satu kesatuan. Sang firman juga ikut menderita. Sang firman yang adalah Tuhan sendiri, yang berasal dari firman Tuhan sendiri juga ikut menderita karena konsekuensi. Itu penjelasan Allah. Sehingga perasaan manusiawi yang tadi dia bayangkan nanti saya akan mati dibunuh, itu benar-benar membuat dia dalam keadaan gentar-gentar sebagai manusia. Saudara-saudara, langkah kedua yang ingin saya jelaskan ialah apa Yesus mundur? Apa Yesus mundur? Ya, di dalam dialog tadi memang tidak dijelaskan, karena dialog tadi lebih menekankan soal bagaimana perasaan Yesus. Sebenarnya ketika dia mengajak murid-murid sampai di Taman Getsemani, lalu 3 orang lebih dalam, itu untuk menjaga siapa? Menjaga dia dari Yudas, karena dia tahu Yudas sudah bergerak. Yudas sudah berkolaborasi dengan imam-imam. Di mana nanti Yesus ada, tolong beritahukan. Karena cerita berikutnya ialah lalu Yesus ditangkap. Di akhir cerita tadi kan Yesus mengatakan, tidurlah, cukuplah, waktunya sudah dekat. Karena Yudas sudah mulai masuk ke Taman Getsemani. Kemudian pemimpin agama dan para tentara yang disewa oleh pemimpin agama sudah siap untuk menggeprek Yesus. Saudara-saudara, saya tidak lanjutkan bagian itu, saya akan kembali kepada pokoknya tadi. Yesus dalam kegentaran. Karena kemanusiaan dan karena konsekuensi kemanusiaannya. Pertanyaan saya adalah, apakah dia mundur? Apakah dia mundur? Dia tidak mundur sama sekali. Ya, dia tidak mundur sama sekali. Nah, saya akan jelaskan bagian ini. Mario diutus oleh ayahnya pergi ke sebuah kampung. Karena kampung itu adalah kampung yang penting buat ayahnya. Tetapi dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya, banyak orang yang menentang ayah Mario. Namun ayah Mario mengasihi tempat itu. Lalu dia bilang sama Mario, kamu pergilah, lakukanlah sesuatu untuk masyarakat besar supaya mereka menjadi baik. Mario yang merasakan perasaan ayahnya yang begitu cinta kepada kampung itu, siap apapun akan saya lakukan. Maka berangkatlah Mario ke kampung itu. Dan sampai di kampung itu Mario menyatakan maksud ayahnya, ingin membuat masyarakat ini baik. Tapi karena mereka terlanjur menolak ayah Mario, mereka menolak Mario. Mario, kamu datang, kami habisi kamu. Cuma Mario bilang, Papa itu sayang sama kamu, makanya saya datang. Mario, lebih baik kamu pulang. Kalau kamu tetap memaksakan keinginanmu masuk ke kampung, mati kamu.
seperti Mario masuk, walaupun dia dihabisi, kampung itu akhirnya berubah. Karena ternyata ada orang yang polos hatinya, siap jadi korban. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau tidak ada yang korban, tidak ada yang berubah. Ya, mohon maaf. Saya ingat dulu di Bintaro, seorang ibu dari GKI Bintaro, dia kan bertobat dari sebelah, dia bertobat, tapi suaminya itu kerasnya luar biasa. Kan harusnya suaminya yang menuntun, ternyata enggak. Ya mohon maaf ya, saya kadang-kadang agak enggan menceritakan ini karena kasar. Sekali waktu dia disiksa oleh suaminya, ya kan? Bahkan sampai mau diinjak kepalanya dalam keadaan terkapar. Apa dia bilang? Haleluya! Oh Tuhan, haleluya! Ketika dia teriak haleluya, itu suaminya kaget, langsung pergi. Setelah beberapa hari dia balik, dia bilang, maaf, saya minta ampun, saya mohon ampun kalau saya selama ini kasar. Kadang-kadang untuk membuat orang sadar dan berubah, ada yang jadi korban. Ya, rumah tangga kita tidak mulus-mulus saja. Kehidupan kita dalam kelompok tidak mulus-mulus saja. Apalagi bergereja tidak mulus-mulus saja. Dan saya memberitahu, periode pertama GKSD ini kita dalam periode pertama ya, umur 1 sampai 10 tahun. Ini kan kita baru jalan tahun, baru jalan 1 tahun. Itu periode pertama, fase awal yang menentukan 1 sampai 10 tahun. Tapi puji Tuhan, semua hari-hari berjalan dengan baik, walaupun kita jatuh bangun. Tapi saya ingin mengatakan, kita harus siap berkorban. Ya, siap berkorban. Ya, saya sudah berkomitmen dengan istri saya. Saya bukan mau menceritakan, cuma ingin supaya kita melangkah bersama satu visi, satu pikiran. Ketika sinode meminta saya untuk menjadi pendeta di sini, waktu itu terus terang saya menolak. Ketua satu penelpon waktu itu, dia bilang, Pak, karena sudah ada KSD di Jakarta, kami ingin memberikan SK Pak Bos. Saya bilang jangan saya, kalau bisa jangan saya, ya kan? Dia bertanya begitu, oh tidak, jangan saya, ya kan? Nah memang majelis waktu itu sudah sepakat mau meminta saya, tapi waktu itu saya punya program waktu itu, ya, jangan saya. Pendeta berikut sinode, majelis sinode, saya tidak usah bilang namanya, tapi dekat dengan saya, dia bilang balik. Kalau ngana kasih tinggal itu Gloria habis. Karena ngana yang saya belum, makanya pulang saya bilang sama rumah, kayaknya kita harus di Gloria. Program yang abaikan. Dan saya bilang kepada dia, kita harus berkorban di fase awal. Tidak usah bikin pokok, tidak usah bikin gaji. Kita hidup dari gaji. Saya melayani, saya masih bisa datang. Fase awal, ya. Tapi dalam perjalanan puji Tuhan, berkat ada, sekarang sudah ada gaji teman-teman ya, dari sinode. Karena sentralisasi keuangan. Saya buka saja, gaji saya 3,5 juta. Transport saya berapa? 5 juta. Transport pergi kemana-mana, mau butuh berapa kali gitu. Saya bilang nggak usah dihitung, tidak, cuma mau tahu saya. Rata-rata 5 juta. Dari mana kita hidup? Dari Tuhan. Makanya saya paling anti kalau ada pendeta itu mempersoalkan gaji.